Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya? Baik ya. Kalau boleh tahu namanya Kak siapa? Mariana. Mariana. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Kak Taufik ya. Namanya ini kok Taufik Irawan, panggil aja Kak Taufik. Jadi hari ini kita akan belajar bersama materi sejarah kelas 10, yaitu teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, sebelumnya kira-kira apa yang ada dalam pikiran Kak Mariana nih kalau kita bicara teori masuknya Hindu-Buddha, atau Hindu-Buddha itu dalam pikiran Kak Mariana yang pertama kali itu apa kira-kira? Agama ya Pak? Agama, oke. Jadi memang benar ya, agama. Hindu-Buddha itu adalah agama. Nah, ternyata Hindu-Buddha itu pernah menjadi agama yang mayoritas di Indonesia. Kalau sekarang daerah mana Kak yang hanya mayoritasnya hanya Hindu atau Buddha di Indonesia? Kalau aku sih di Bali ya Pak ya, banyak yang beragama Hindu. Ya betul sekali Kak ya. Jadi di Bali itu masih mayoritasnya Hindu. Nah, dulu sebelum Islam datang ke Indonesia, mayoritasnya adalah Hindu-Buddha di Indonesia itu. Nah, untuk submateri yang akan kita bahas supaya lebih mudah, ada dua nih Kak hari ini, yaitu yang pertama adalah sejarah singkat lahirnya Hindu-Buddha, kemudian nanti teori-teori yang dikemukakan tentang lahirnya Hindu-Buddha itu. Nah, di sini saya sudah coba tadi menggambar supaya nanti lebih jelas atau lebih menggambarkan keadaan di masa itu ya. Karena kita bicara sejarah singkat ya, makanya lebih singkat aja saya jelaskan bagaimana sih lahirnya Hindu-Buddha. Kita sama-sama tahu ya kalau Hindu itu lahirnya di mana? Di negara mana sekarang? India. Di India, betul sekali ya. Jadi Hindu ataupun Buddha itu sama-sama dari India, sama-sama dari India. Nah, untuk itu gimana munculnya agama Hindu dan Buddha itu? Jadi India ini kita berbicara dengan belajar juga periode ya Kak ya, periode waktu gitu. India itu adalah salah satu peradaban kuno yang ada di dunia. India, Mesir, Tiongkok, Yunani, itu peradaban-peradaban yang kuno. Nah, India ini mulai munculnya agama Hindu itu kurang lebih abad ke-15 sebelum Masehi. Jadi di sini misalnya ada tahun 0 Masehi. 0 Masehi itu berarti kalau sekarang tahun berapa Kak? Tahun 2025. Berarti 2025 tahun yang lalu 0 Masehi. Nah, Hindu lebih tua lagi. Jadi 2025 tahun yang lalu ditambah abad ke-15 sebelum Masehi. Satu abad 100 tahun. Berarti berapa tahun tuh? Kira-kira 3.500 tahun yang lalu itu sudah lahir itu agama Hindu. Nah, bagaimana proses kelahirannya? Jadi India waktu itu ada penduduk asli namanya suku Dravida. Nah, suku Dravida ini dia adalah penduduk asli di India. Tapi nanti mereka akan kedatangan tamu Kak, dari utara. Dari utara ini yang kita kenal dengan ras Arya. Ras Arya ini dia datang dari Asia Tengah. Dia adalah bangsa nomaden berpindah-pindah. Kemudian dia masuk ke India tuh. India waktu itu sudah ada Dravida. Nah, orang-orang Arya ini nanti akan mendesak, atau mendesak itu dalam artian mendominasi India, sehingga membuat orang-orang Dravida ini semakin ke selatan. Nah, maka kalau kita perhatikan orang
orang India itu secara struktur rasnya ada dua tuh. Ada yang ada yang hitam pilih, tapi ada yang putih-putih kayak yang jadi bintang-bintang film, Shah Rukh Khan, Salman Khan. Nah itu adalah keturunan dari ras Arya sebenarnya. Nah tadi kembali lagi, pertemuan kedua ras ini nanti akan menyebabkan yang namanya kita kenal dengan istilah akulturasi. Nah, pasti kakak pernah dengar ya akulturasi. Kira-kira akulturasi itu apa kak? Itu campuran kan kita Oke. kayak penggabungan budaya gitu. Oke, betul sekali kak. Pencampuran atau penggabungan dua budaya menjadi satu kebudayaan yang baru. Nah, akulturasi kebudayaan Arya dan kebudayaan Dravida inilah yang nanti akan melahirkan Hinduisme. Nah, jadi Hinduisme itu sebenarnya adalah akulturasi kebudayaan Arya dan kebudayaan Dravida. Jadi lahirlah agama Hindu. Nah, karena ini lahir agama Hindu, kemudian ras Arya dia mendominasi, maka nanti dalam perkembangannya muncul yang kita kenal dengan kasta. Nah, dengar ya kayak kasta. Kasta itu apa? Tingkatan ya. Tingkatan, betul sekali. Jadi ada kasta-kasta dalam struktur sosial masyarakat Hindu India. Nah, ini bersifat politis juga. Kasta yang tertinggi kita kenal dengan Brahmana. Brahmana ini adalah para pendeta, agamawan. Jadi orang-orang yang kalau di kita ya ulama, ulama, guru juga termasuk ke dalam kasta Brahmana. Pokoknya yang punya pengetahuan. Kemudian yang kedua kita kenal dengan kasta Ksatria. Nah, kalau Ksatria ini siapa? Nggak tahu. Dari kata Ksatria. Biasanya orang-orang Ksatria itu yang kayak gimana? Pahlawan gitu. Iya, kayak pahlawan, bangsawan. Bangsawan atau prajurit raja itu masuk ke dalam kasta Ksatria. Nah, yang ketiga ini Waisya, ini adalah para pedagang, kemudian petani, peternak, gitu. Pokoknya pekerjaan yang informal lah kalau zaman sekarang ya. Nah, yang terakhir ini kasta yang paling rendah yang kita kenal dengan kasta Sudra. Nah, kasta Sudra ini adalah para budak. Budak ya. Budak kalau dalam bahasa Malaysia budak itu bocah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia budak itu ya orang yang apa ya? Dia bisa dibeli kemerdekaannya. Nah, ini selama 1000 tahun, hampir 1000 tahun ya. Ini kasta ini terus mendominasi keadaan sosial di India. Karena apa? Ternyata ini adalah politis. Pendeta dan bangsawan itu nanti orang-orang Arya karena dia yang mendominasi. Nah, sedangkan Waisya dan Sudra ini nanti orang-orang Dravida. Nah, jadi pengontrol baik agamawan, bangsawannya itu orang-orang pendatang. Dan mereka nggak bisa kawin campur. Nggak boleh menikah Brahmana dengan Ksatria atau Ksatria dengan Waisya, apalagi dengan Sudra. Mereka kasta ini dia stratifikasi sosial tertutup, nggak bisa pindah-pindah sampai anak cucunya. Gitu. Nah, ini nanti akan berlangsung 1000 tahun kurang lebih ya, sebelum akhirnya nanti akan diprotes oleh seorang pangeran dari daerah sekarang namanya Nepal. Ada pangeran namanya Siddhartha Gautama. Nah, Siddhartha Gautama ini atau yang kita kenal dengan Sang Buddha. Siddhartha Gautama ini adalah anak pangeran yang akhirnya nanti memprotes ini sebenarnya aturan kasta ini, karena dia menganggap bahwa ini kasta ini salah ini. Nah, maka nanti secara singkatnya ini terlepas dari spiritual ya, Siddhartha Gautama ini nanti akan mendapatkan pencerahan dan dia nanti akan mengajarkan ajaran Buddha. Nah, di sini
Buddhisme. Jadi abad ke-6 sebelum Masehi itu muncul Buddhisme. Karena Buddhisme ini adalah antitesis dari kasta. Nah, udah tahu ya Kak ya, dari Hinduisme ke Buddhisme. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sampai ke Indonesia ajaran yang ada di India itu? Kan begitu. Nah, maka mungkin muncul hipotesis, muncul teori-teori bagaimana sih ajaran Hindu Buddha sampai ke Indonesia. Kan jaraknya jauh, dia harus melewati Samudra India. Kalau dia lewat darat, dia harus muterin ini ada Burma atau Myanmar, ada Malaysia ya, dan harus nyebrang lagi kan ke Selat Malaka. Nah, tetap aja jauh. Nah, maka nanti kenapa saya tekankan di sini ada kasta tadi? Karena ini kaitannya dengan teori. Ternyata teori-teori itu berkaitan dengan kasta, judul atau nama-nama teorinya. Nah, ini adalah submateri sejarah singkat lahirnya Hindu Buddha. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke submateri, teori-teori yang dikemukakan. Sudah Cukup ya. Oke, kalau begitu saya yang bertanya Kak ya. Oke, ini untuk review juga. Tadi tokoh yang menentang ajaran kasta di India tadi siapa Kak? Itu ya Kak, Siddhartha Gautama itu. Oke, betul sekali. Jadi dapat karena Kakak betul, saya kasih Star Camp 1 ya Kak ya. Dapat bintang 1 ini. Masih ya. Oke, sama-sama. Berarti udah ready untuk lanjut ke submateri yang kedua. Nah, submateri yang kedua ini fokus ke hipotesisnya Kak. Teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, ini bukan kita yang ngomong atau saya yang ngomong, tapi para ahli. Yang pertama adalah teori Brahmana. Dari kata Brahmana, Pak Kakak pasti udah ingat ya, Brahmana tadi siapa? Ini Kak, pendeta ya? Pendeta atau agamawan. Kenapa disebut teori Brahmana? Karena J.C. Vandier itu mengatakan bahwa yang menyebarkan agama Hindu Buddha, terutama Hindu ke Indonesia itu adalah para pendeta. Nah, mereka ini kok bisa datang ke Indonesia? Vandier menyatakan ada dua kemungkinan. Yang pertama diundang. Yang kedua memang sengaja datang. Nah, yang diundang ini siapa yang mengundang? Yang mengundang adalah tokoh-tokoh atau kepala-kepala suku yang ada di Indonesia. Jadi waktu itu Indonesia itu masih sifatnya ada kesukuan, ada kepala-kepala suku yang membawahi beberapa bawahan gitu. Belum kerajaan, belum ada kerajaan. Mereka ingin mengadopsi sistem kerajaan, sehingga mereka ingin mengadopsi sistem keagamaan yang ada di India, sehingga mengundang para Brahmana. Kemudian yang kedua sengaja datang. Nah, para Brahmana itu dari India sengaja ke Indonesia. Ada kemungkinan dua jalur. Kira-kira jalur apa dengan jalur apa tadi Kak? Jalur laut sama darat. Jadi ada dua jalur laut dan jalur darat. Mereka datang sengaja. Nah, kemudian yang kedua adalah teori kesatria. Kalau kesatria tadi siapa Kak? Bangsawan. Iya, bangsawan, betul sekali. Nah, menurut J.L. Pons, para bangsawan, para raja dan sampai ke prajuritnya itu datang ke Indonesia karena mereka kalah perang atau terjadi kekacauan di India. Di India itu perang, kemudian yang kalah menyingkir, lari. Nah, larinya kemana? Ke Indonesia. Nah, mereka katanya seperti itu. Jadi orang-orang kalah lah, yang nggak
terus menyingkir dari India. Yang ketiga ada teori Waisya. Waisya tadi pedagang. Jadi waktu itu terutama India dengan Cina ya kayak. Ini adalah dua peradaban yang berdagang yang terus berhubungan selama ribuan tahun ya, melalui jalur yang kita kenal dengan jalur sutra. Pernah dengar kan? Ya, jalur sutra. Kenapa disebut jalur sutra? Karena komoditas perdagangan dari Cina kain sutra. Nah, jalur sutra. Tapi suatu saat jalur sutra ini menjadi tidak aman karena serangan bangsa Mongol, bangsa Tartar, Asia Utara. Akhirnya mereka nanti terbalik, perdagangannya lewat jalur laut. Nah, kalau jalur laut otomatis dia juga motong ke sini kan, Kak? Iya kan? Akhirnya dia transit di Indonesia. Nah, itu menurut N.J. Crow. Jadi para pedagang itu akhirnya sambil berdagang sambil nyebarin agama, kira-kira begitu. Nah, yang keempat teori Sudra. Tadi kakak ingat ya, Sudra itu siapa? Budak. Nah, budak-budak yang ada di India itu mereka hidupnya kira-kira senang atau tertindas kan? Tertindas, ya orang paling bawah. Nah, kalau orang tertindas itu pasti ingin mengubah nasib kan, Mbak? Nah, para budak ini menurut von Faber itu kalau di India terus kalau dia di India terus dia akan tetap ditindas. Nah, ayo kita bareng-bareng pergi dari India. Nah, kemana? Ke Indonesia katanya. Oh, jadi mereka melarikan diri menurut von Faber untuk mengubah nasib, merantau atau hijrah bahasanya ke Indonesia. Nah, keempat teori ini disebut teori empat ini ya. Ini disebut teori pasif. Teori pasif. Kenapa disebut teori pasif? Karena tidak ada campur tangan orang Indonesia. Semuanya kan dari India yang aktif. Indonesia nggak aktif. Nah, maka muncul satu teori lagi di luar kasta itu yang disebut teori arus balik. Nah, apa itu teori arus balik? Yang dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Balik ke sini ya, ya. Jadi teori arus balik ini adalah kebalikan dari teori pasif. Ini disebut teori aktif. Nah, teori aktif. Nah, kira-kira kalau ada gurunya nih aktif, berarti gimana tuh, Kak? Kira-kira arus balik. Kalau pasif kan ibarat orang Indonesia nggak terlibat tadi. Berarti Indonesia kesana gitu? Iya, betul sekali kan. Menurut F.D.K. Bos, justru orang Indonesia yang aktif. Jadi dari Indonesia mereka ke India sengaja untuk menuntut ilmu atau mempelajari agama Hindu-Buddha. Kemudian setelah mereka berhasil atau tahu gitu, mereka kembali. Maka namanya arus balik. Nah, jadi orang-orang Indonesia aktif untuk belajar, balik lagi untuk menyebarkan. Nah, masing-masing teori ini nanti ada kelemahan dan kekurangannya, Kak. Kelebihan dan kekurangannya. Mulai dari teori Brahmana, Ksatria, Waisya sampai arus balik. Misalnya teori Brahmana, dia punya kelebihan juga. Ternyata apa sih yang menyebabkan Vantir percaya banget bahwa Brahmana lah yang menyebarkan agama Hindu-Buddha? Orang-orang Brahmana ini ya punya pengetahuan terhadap kitab suci agama Hindu. Kitab suci agama Hindu itu namanya
Weda. Nah, jadi kitab Weda itu yang bisa mengakses itu cuma orang-orang Brahmana. Nah, gitu. Nah, kesatria ini kelebihannya yang punya armada perang, tadi kapal dan lain-lain, itu adalah orang-orang bangsawan. Waisya berpendapat pedagang itu ya yang paling mungkin, karena mereka kan terbiasa berinteraksi dengan penduduk lokal, jual beli, yang mungkin banget untuk menyebarkan agama sekaligus. Nah, yang sudra ya tadi mereka ingin mengubah nasib. Nah, yang arus balik ini kelebihannya apa? Jadi ada prasasti namanya Nawanda. Prasasti. Jadi ada batu prasasti gitu, nanti disebut prasasti Nawanda di India sana. Jadi prasasti itu menyatakan bahwa ada hubungan antara India dan Sriwijaya. Sriwijaya itu dulu di sini ya, di Sumatera. Jadi Raja Balaputra Dewa itu berhubungan dengan raja di India sana. Nah, isinya dalam prasasti itu adalah kalau nggak salah, Balaputra Dewa ingin membuat semacam universitas untuk pembelajaran agama Buddha di Sriwijaya. Nah, maka nanti di sana muncul pusat pembelajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara waktu itu. Nah, jadi ada 5 teori ya Kak ya, yang dikemukakan oleh para ahli ini. Oke, di sub materi yang kedua ini ada yang mau ditanyakan nggak Kak? Teori. Cuman ini kenapa kalau misalnya teori arus balik itu dia kesana tuh Kak, pasti ada yang menarik gitu. Oh, bisa kenal itu Hindu Buddha sampai Indonesia, pasti ada yang mengenalkan terlebih dahulu nggak Kak? Nah, itu masuk ke dalam kelemahan teori arus balik. Nah, tadi kan saya bilang ada kelemahan. Nah, kalau ini awal, kalau nggak ada yang ngasih tahu, nggak mungkin. Pasti ada yang datang dulu dong ke Indonesia. Nah, itu masuk ke dalam kelemahan teori arus balik. Nah, teori sudra juga ada kelemahannya Kak. Teori sudra ini jadi dikritisi. Orang-orang Buddha mana mungkin? Nah, mereka kan nggak punya akomodasi, nggak punya modal. Mereka pasti akan terombang-ambing di laut dan akhirnya mati, gitu, meninggal. Teori Waisya dikritisi, orang-orang Waisya itu nggak punya pengetahuan agama, karena yang menguasai kitab Weda tadi Brahmana. Kesatria juga sama, dia nggak punya pengetahuan tentang agama, ditambah lagi nggak ada bukti apa ya, misalnya prasasti ataupun apa yang menyatakan. Biasanya kalau raja itu kan dia bikin prasasti, kalau dia bisa sampai di sebuah tempat. Nah, teori Brahmana punya kelemahan tuh. Brahmana di zaman itu dianggap nggak boleh keluar dari India. Kalau dia nyebrang laut atau keluar dari India, dia akan kehilangan status Brahmana. Oke. Ya, sebelum ditutup kita simpulkan dulu ya. Jadi secara singkatnya, lahirnya Hindu Buddha ini adalah tadi, yang Hindu adalah perpaduan antara kebudayaan Arya dan Dravida atau ada akulturasi. Kemudian yang Buddha itu adalah hasil mengkritisi kasta. Nah, karena kasta ini kan untuk mengatur tadi kelas sosial antara Arya dan Dravida. Nah, Siddhartha Gautama ingin menghilangkan kasta. Kemudian setelah itu bagaimana sampai ke Indonesia? Nah, ada teori-teorinya. Teori Brahmana yang didasarkan bahwa orang-orang pendeta, orang-orang agamawan yang
datang ataupun diundang ke Indonesia. Teori Ksatria tadi menyatakan bahwa bangsawan prajurit yang kalah dalam perang India mereka akhirnya lari ke Indonesia. Waisya para pedagang, karena pedagang ini ya biasa mereka berdagang berinteraksi untuk sambil menyebarkan agama. Nah yang Sudra tadi mereka ingin mengubah nasib ya Kak ya, mengubah nasibnya sehingga datang ke Indonesia. Nah ini tadi disebut teori pasif, ada 4. Nah yang aktif adalah teori arus balik, di mana orang-orang Indonesia datang ke India, belajar, pulang lagi untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Oke. Ya mungkin sampai di sini ya Kak ya pembelajaran pada sore hari ini. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat ya Kak ya. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan secara pribadi terkait materi yang belum paham. Terima kasih Kak. Ya sama-sama. Oke, kita tutup dengan berdoa dengan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Ya. Selesai.